الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في آثارهم من أثر السجود. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, ialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini saya selaku khatib berwasiat, khususnya kepada pribadi saya, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa, yakni imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat historis bagi umat Islam, bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yakni lahirnya seorang manusia yang sangat Allah cintai, seorang manusia yang merupakan nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia pembawa cahaya penunjuk kepada kebaikan, yakni lahirnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya lah kita sebagai umat Islam, sepatutnya lah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenang perjuangan Rasulullah, bahkan dijadikannya Rasulullah sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah
maka ada sebagai suri tauladan bagi kita semua. Apapun yang dilakukan oleh Rasul itu ada semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib kita untuk mencontoh dan melaksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hamba Allah yang sangat Allah cintai. Tanpa adanya Rasulullah, dunia ini tidak Allah akan ciptakan. Sehingga dengan kasih sayang Allah dan kecintaannya Allah, Allah angkat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, "Wa rafa'na laka dzikrak." Maka Allah meninggikan namamu Muhammad. Maka sebagai tanda kasih sayang Allah kepada beliau, menurut tafsir Jalalain, tentunya yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti, Jalaluddin Al-Mahali, dijelaskan bahwa wa rafa'na laka dzikrak, Allah meninggikan namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kebesaran Allah dan cintanya Allah kepada Rasulullah. Maka Allah sandingkan nama Rasulullah Muhammad dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam syahadat, sudah disebut dengan syahadatul ain Allah, maka di sana dalam kalimat syahadat ada dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika orang memasuki Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni kalimat syahadat tauhid dan kalimat Nabi, dua-duanya adalah merupakan satu paket. Walaupun hanya persaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak menyebutkan Rasulullah, maka syahadatnya tidak sah. Maka sebagai tanda bukti kebesaran Allah, Allah sandingkan nama Muhammad setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam salat, ketika kita tasyahud mengucapkan di sana, kita pun harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ketika adzan, maka di sana pun tertera dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saling bergandengan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tentunya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti bahwa Allah mencintai baginda Rasul, bahwa Allah adalah merupakan makhluk, bahwa Allah mencintai makhluk, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umatnya, saya yakin kita semua ini mengakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kelak nanti urusan Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, orang-orang yang mengakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap sifat-sifat daripada kekufuran. Memang kita hidup di negeri yang heterogen, Indonesia, apalagi Jakarta. Ya, tapi yang bagaimana yang kita harus tegaskan, mereka yang memusuhi umat Islam. Tapi orang-orang non-muslim, mereka yang mau bekerja sama dengan kita, wajib kita lindungi. Apa yang terjadi sekarang ini di belahan dunia sana, bagaimana penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kartun Nabi. Allah memuliakan Nabi Muhammad, tapi ada sebagian makhluknya, sebagian manusia menghinakannya dengan kartun Nabi dan pelecehan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap mereka. Tegas terhadap mereka. Kenapa? Karena Rasulullah adalah utusan Allah yang sangat Allah muliakan. Kok manusia mereka melecehkannya. Maka apa yang terjadi? Terjadi ketakutan terhadap mereka. Memang ini pantas dilakukan. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai, tidak menghormati terhadap agama-agama yang lain, simbol-simbol agama. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Kita harus, Islam itu hidup bertoleransi. Islam saling menghormati. Kita tidak boleh menghina agama-agama yang lain. Tapi lihat mereka begitu, maunya mereka menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling mencintai, saling menyayangi di antara orang-orang Islam. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kepada mereka kita baik, kepada sesama saudara kita saling bermusuhan. Itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa?
Karena mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat adalah ikhwanun. Itu adalah saudara-saudara kita. Dan nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Munkar dan Nakir di alam kurun, ma ikhwanuka, siapakah saudaramu? Kalau kita saling mencintai di antara sesama kita, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, maka insya Allah kita akan mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi sebaliknya, kadang-kadang kita gara-gara sedikit kita saling bermusuhan, gara-gara sedikit kita saling menjelekkan sesama orang-orang mukmin, padahal itu adalah saudara kita. Karena apa? Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagikan satu tubuh. Kalau di antara sebagian tubuh kita, misalkan tangan kita teriris pisau dan sebagainya, maka mata kita meneteskan air mata. Kemudian tangan yang lainnya dia berusaha untuk mencari obat. Itulah kerjasamanya, bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu bagikan satu tubuh. Kalau ada saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara-saudara kita, mari kita bantu bersama-sama. Bukan sebaliknya saling memusuhi, saling gontok-gontokan, saling adu domba di antara kita semua. Antara orang yang satu padahal satu-satu sama muslim, Tuhannya adalah Allah, Nabinya Muhammad, tapi saling menjelek-jelekan. Ini yang akan menghancurkan daripada umat kita. Oleh karena itu, ruhamau bainahum, yuk kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, saling menyayangi di antara kita semua. Itu baru umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, identitas umat Rasulullah adalah ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Ruku dan sujud dengan tentunya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat, ketika kita salat, ruku dan sujud adalah merupakan simbol penyembahan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yakni melalui sunnah-sunnahnya, kita laksanakan semuanya harus karena semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah. Karena segala pekerjaan tentunya dengan niat mencari ridho Allah. Segala pekerjaan dengan niat semata-mata karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ruku dan sujud kita adalah sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar salat saja, tapi bagaimana mengaplikasikan salat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu orang yang membutuhkan, membantu anak-anak yatim, membantu tentang COVID-19 yang saat sekarang ini. Itu semua adalah merupakan bagian daripada ruka'an sujada, ruku dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, dasar niatnya adalah semata-mata mardhatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka simahum fi wujuhim min asari sujud, akan nampak di keningnya kalau orang beribadah, akan nampak dalam kehidupan sehari-harinya sebagai tanda ruku dan sujud kepada Allah adalah aplikasi daripada ibadah kita, dia terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, yang keempat, salah satu identitas umat Rasulullah sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat kepada Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah pun tidak berzakat. Tapi ketika Allah memerintahkan bersolawat, maka Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Berarti kita semua adalah orang-orang yang beriman sebagai umat Rasul.